Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi alamin. Alladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidash syuhur, syahrus siyam, syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidi wa azwajihi wa ahna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim nahnu ala dzalika minasyakirin. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengawali perjumpaan kita pada malam ini dengan bersyukur wa ta'ala dan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat, baik itu berupa nikmat kesehatan maupun berupa nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat itulah kita bisa menjalankan ibadah. Sama-sama kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dialah Nabi yang telah membawa umat manusia dari lembah kejahiliaan menuju lembah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi jejak langkah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai potensi yang ada pada diri. Potensi yang ada pada diri manusia itu ada dua sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran firman, A'udzubillahi min fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menganugerahkan atau mengilhamkan kepada manusia dua potensi. Ya, potensi fujur. Ya, potensi yang pertama adalah potensi fujur, yaitu potensi kejahatan, dan yang kedua adalah potensi kebaikan. Ya. Nah, di momentum bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat Islam tentunya ingin selalu potensi kebaikan yang selalu unggul dan selalu menang di dalam diri, meningkatkan potensi kebaikan dalam diri kita. Nah, salah satunya yang pertama, kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa puasa? Karena tujuan dari ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan takwa? Takwa yang sesuai dengan yang digambarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa takwa itu diibaratkan seperti. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa selamat, ya, berjalan di atas duri itu, kemudian kita selamat menginjak duri-duri larangan kita. Misalnya ketika kita hendak keluar rumah, ingin berangkat ke kantor, ingin berangkat ke pasar, ingin berangkat ke sawah atau jalan yang rusak, menemui jalan yang berlumpur dan jalan yang berlobang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tidak terjatuh ke dalam jalan yang licin tersebut atau jalan yang rusak itu? Maka perlu yang namanya kehati-hatian dalam melewati jalan tersebut, sehingga takwa dalam keseharian kita, bahwa kita kerjakan dalam keseharian kita, kita harus selalu berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa membuat kita berdosa. Ya, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makunta, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ya. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin mengupgrade potensi atau memperbaiki potensi kita, adalah banyak-banyaklah membaca. Bulan suci Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa inilah bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, petunjuk kepada seluruh manusia, dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu
pembeda. Ya. Apakah tujuan dari membaca Al-Quran itu? Ya, tujuannya adalah agar menjadikan diri kita mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kita manusia ingin pergi ke suatu tempat, ya, ingin pergi ke suatu tempat yang tempat itu belum pernah kita datangi sebelumnya, dan kita membutuhkan petunjuk, ya, kita membutuhkan peta, kita membutuhkan map, ya. Kalau sekarang Google Map akan mengarahkan kita untuk sampai ke tujuan tersebut. Ya, sama halnya kita manusia yang beriman, khususnya umat Islam, membutuhkan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Dan yang jauh dari Al-Quran otomatis akan jauh dari yang namanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala secara otomatis yakin dan percaya akan jauh dari Allah Subhanahu. Ya. Pemirsa hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, apa alasan kenapa setan itu suka menggoda manusia ke dalam hati, ke dalam dadanya? Ya. Kenapa kenapa setan membisikkan godaan itu kepada dada manusia, bukan melalui telinganya, bukan